Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana wa awjabana bi talabil ilmi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin MA, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ismail Anwar SAG, Al-Mukarram Al-Ustadz Suwanti, Al-Mukarram Al-Ustadz Zaini Dahlan, Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haji Ihsan, Al-Mukarram Bapak Haji Nanang Pramara MM, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sofyan Siraj MC kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Herman Faiz. Kemudian qori kita juga Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Al-Haji Yusuf, Bapak Dr. Ki Haji Mulyadi Effendi MA, Bapak Ki Haji Sofyan Siraj, Bapak Ki Haji Ahmad Maulana selaku Sekjen FS 3G. Doa lihat situasi, tulisannya begitu dari Baji Ahmad yang dikirimin tuh. Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat wal afiat, juga nikmat memasuki bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang yang pengen masuk bulan suci Ramadan tapi ajal maut lebih cepat menjemputnya. Dan berapa banyak orang yang masih Allah berikan kesempatan hidup di muka bumi ini, masuk dia mengikuti bulan suci Ramadan tapi tidak dengan keimanannya. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memasuki kita ke dalam bulan suci Ramadan di tahun ini, tentu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat yang selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau di mana nasabnya Allah jaga sampai Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita Pak, Bang, kok kita kenal sama orang tua kita, bapak kita, engkong kita, uyut kita, habis itu lupa udah. Saya kalau ke ibu rada inget-inget rada jauh. Ibu saya Ibunda Tuti Alawiyah binti Kong Haji Yusuf, Kong Haji Yusuf bin Kong Haji Bahir, Kong Haji Bahir bin Kong Boon, Kong Boon bin Kong Kebon. Berhenti di kebon lupa udah. Habis itu kemana lagi? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya terjaga sampai Nabi Adam alaihi salam. Kata Maulana Syekh Yusri Rusdi Al-Hasani Al-Azhari Al-Misri, beliau mengatakan, menyebutkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan itu ittifaq ulama, sepakat ulama. Tapi menyebutkan dari Adnan sampai Nabi Adam alaihi salam itu makruh, karena di sana ada ikhtilaful ulama. Ada nabi kong nabi yang dibacanya lamak, ada yang baca lamik, ada qaidar dan lain sebagainya. Maka Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas,
Ilyas bin Mudhar, Mudhar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Wa yantasibu Adnan ila Sayyidina Ismail alaihi salam, wa ya Sayyidina Ismail alaihi salam ila Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Itulah sepakat ulama nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Adnan sampai Nabi Adam alaihi salam, ntar saya dicolek sama MC, buruan cepetan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tadi kita bacakan salawat bersama para munsyid-munsyid yang luar biasa. Kita membaca salawat, kata Maulana Syekh Hisham Kamil radhiyallahu anhu wa arda, kullul a'mal baina raddi wal qabul illa salatan ala rasul falaysa laha illa al qabul fasallu ala rasul. Kata Maulana Syekh Hisham Kamil, semua amal diantara diterima atau enggak. Kita sholat dari subuh, udah sholat kita diterima apa kagak? Kita zakat belum tentu diterima apa kagak? Kita haji, kita umroh belum tentu kita diterima atau enggak. Tapi kata beliau, kecuali sholawat illa sholatan ala rasul, kecuali sholawat sama Nabi kagak ditimbang lagi, kagak dilihat lagi, semuanya langsung alatul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salatan ala rasul falaysa laha illa al-qabul. Enggak ada salawat yang kagak diterima sama Rasul, enggak ada salawat yang kagak diterima sama Allah. Makanya salawat lagi duduk juga sah, lagi berdiri sah, punya wudu salawat sah, lagi punya wudu salawat sah, lagi di jalan salawat sah, lagi di rumah juga salawat sah. Ngapain aja salawat sah. Makanya kalau pengen ibadah yang enak langsung alatul, sholawat aja udah banyakin. Ya, Pak, sholawat aja banyakin. Sholawat aja udah banyakin. Orang kampung saya disuruh sholawat, banyakin dia baca sholawat, sholawat ya, sholawat, 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 sholawat. Iya, penting sholawat. Ya Allah, mudah-mudahan salat kita diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi pengen ngomongin puasa, cuman dengar maulid lagi, jadi saya pengen ngomongin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi kangen sama Madinah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke Madinah, bisa melakukan haji dan umrah. Itu Pak, ketika saya baca salawat di Imam Ja'fari, beliau makamnya ada di Mesir, oleh Syekh Saleh Ja'fari. Ya, itu beliau mengarang kitab, mengarang sholawat. Sholawatnya bunyinya begini Pak. Bilansi bil kafi warriqi kam yashfi ya kamilal wasfi ya khaira khalqillah Allahu Allahu Allah Habibi Rasulullah. Itu kata beliau, bilang bil kafi, dengan telapak tangannya Rasulullah, dengan usapan tangannya Rasulullah, warniki dan ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam yashfi, berapa banyak orang yang sakit jadi sehat. Makanya Rasulullah Pak manusia, kita juga manusia. Rasulullah beludah, kita juga beludah, tapi beda ludah Rasul sama ludah kita. Ludah Rasul jadi obat, ludah kita rasain dah sendiri. Ya Allah, itu Nabi Muhammad SAW lagi di Goa Tur, lagi berdua sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Rasulullah tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Itu air netes, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, air apa ini? Air mata Rasul. Kenapa engkau nangis? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Agar Rasul saya agak sedih. Terus ngapa? Kaki Rasul apa? Keram loh. Kaki Rasul, kaki digigit kali jengking, kakinya digigit kali jengking Pak. Diludahin sama Rasul, seketika itu sembuh, seketika hilang itu bengkaknya, berkah dari ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu kisah Pak, anak kecil itu dia punya penyakit kulit, diolesin ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika dia Pak nikah, istrinya ngomong dalam riwayat, saya kagak pernah melihat laki saya mandi, tapi wanginya setiap hari semakin semerbak, semakin semerbak, yang wangi-wangi, Masya Allah. Model kayak kita apa dijagasi kagak mandi-mandi, bawa apaan?
Ya Allah. Ternyata Pak, Nabi kita luar biasa Pak. Dari fisiknya luar biasa, dari mukjizatnya luar biasa. Dilanjut yang salawat berikutnya yang saya baca adalah agak bingung Pak. Saya belum ngerti, ternyata sebelum saya lihat riwayatnya, saya baca itu saya nggak paham. Katanya, kata Maulana sejak tadi, Ja'at lakal ashjar tamshi bila istiqrar kasturka mithla dar ya khaira khalqillah. Ja'at lakal ashjar, pohon datangin Rasulullah. Pohon Pak, tamshi bila istiqrar, jalan dia kagak berhenti. Apa itu? Tasturka mithladar, nutupin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung saya, kok pohon jalan kemana ini dia? Waduh, serem. Coba, ternyata kita lihat riwayat-riwayatnya. Ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sahra, di padang pasir, Rasulullah pengen buang hajat. Rasulullah bingung, nanya kepada sahabat, wahai sahabat, di depan ada apa? Ada 3 pohon Rasul, suruh kemari. Dipanggil itu pohon 3 biji, datang ngambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nutupin Rasulullah pengen buang hajat. Kagak kelihatan, udah kayak rumah itu rapat Rasulullah, kagak ada yang bisa melihat. Pohon Pak dipanggil sama Rasulullah, datang. Kalau ada di Jati Asih, ada orang bisa manggil pohon. Dipanggil pohon genuk, datang dia, kutuk-kutuk, waduh. Udah jadi apa itu? Banyak orang minta omat tuh deh. Ya Allah, begitu hebat Pak kita punya Rasulullah. Begitu hebat Bu kita punya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tambahin cinta kita kepada Rasulullah. Dalam rangka begini nih, sholat subuh berjamaah, yang pertama adalah ditambahin kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap minggu kita baca maulidnya, setiap minggu kita baca sirahnya, setiap minggu kita baca sejarah-sejarahnya. Maka tanamin kepada anak-anak kita untuk selalu cinta kepada Rasulullah lewat maulid, lewat acara-acara begini, mendengarkan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum jema'in. Mohon maaf lahir batin kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan kerudungannya rada panjang tolong bawa kemari. Ya, kalau ada ya bukan rambutnya tapi kerudungannya. Kalau rambutnya panjang kayak kuntilanak. Saya jadi ingat pantun guru saya, kuntilanak naik beca nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.